Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Tapi jangan kena tuh. Itu lagi sih ngomong berisik itu aja. Oh, mana? Kepotong ya. Potong Ustaz. Oh yes. Di mana itu? Udah habis. Sapu udah habis. Tapi sekali kepotongnya. Bukan hayangnya ke dari potongnya lah. Bagus ya. Oke. Silakan dibagikan terlebih dahulu. Bapak sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, termasuk nikmat pertemuan pada malam ini. Berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan yang berkah bagi kita semua. Semoga bertambahnya ilmu, semakin menguatnya keimanan, dan semakin kokoh tali persaudaraan di antara kita. Amin. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Bapak sekalian, insya Allah kita akan lanjutkan kajian sirah Nabawi, sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sebelumnya kita bahas urgensi mengkaji sejarah Nabi. Kenapa kita harus mengkaji sejarah Nabi? Saya yakin kepada dibahas dari sepokok itu. Ya, masih ada tiga alasan. Kita akan lanjutkan sejarah Nabi ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sejak kelahiran sampai usia 12 tahun, insyaallah. Sebagaimana yang dijelaskan di sebelumnya Bapak sekalian, saya hanya ambil kisah-kisah sedikit ya, karena kita tidak membahas detail sejarah. Mudah-mudahan yang terpenting adalah kita ngambil pelajaran dari sejarah. Saya sangat menyarankan untuk detail sejarah bisa membaca yang Al-Mubarakfuri ya, atau Ibnu Hisham atau An-Nahdawi. Nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, kalau di kitab kita biasanya sampai Adnan, dan itu yang disepakati oleh para ulama sampai Adnan. Nah, adapun dari Adnan sampai ke Adam itu yang masih jadi perikhtilafan. Jadi yang disepakati sampai Adnan. Kalau dulu saya lagi di diniyah itu suka dilakukan ya, wajibkah jalma Islamna kuninga rundayanana jeung Nabi kakasih Allah Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putrana Hashim putra Abdi Manaf putra Qusay, terus sampai Adnan ya, cigana hentenya gitu. Karena di memang ngapalkeun nasab kalau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib rada hese gitu ya. Tapi lamun dilagukan jika kolot baheula rada gampang. Gitu. Ya. Sedangkan ibunya bernama Aminah binti Wahab binti Abdi Manaf bin Kilab ya. Jadi Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Kilab. Ya, yang di binti ya. Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Kilab. Jadi keturunan
Rasulullah ini dari ayah dan ibunya bertemu di kilap. Jadi bertemunya di kilap. Ini untuk nasabnya dan penting untuk dikenal oleh kita karena ya yang namanya Muhammad banyak, yang namanya Abdullah banyak. Sehingga yang namanya Muhammad bin Abdullah banyak. Sehingga nanti yang membedakan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Begitu. Kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah lahir pada hari Senin. Ini yang mayoritas ulama menyebutkan ya. Jadi mayoritas ulama menguatkan bahwa Rasulullah lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ya, dulu nisbat tahun itu kepada kejadian-kejadian yang hebat. Jadi belum ada hitungan 1, 2, 3, 4, 5 ya, termasuk Hijriyah saja itu kan. Hijriyah saja itu pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab. Memang repot juga ya kalau nulis daya titimangsaan. Nulis surat untuk gubernur dan sebagainya atau balasan untuk kerajaan-kerajaan tanpa ada titik mangsa. Nah, atas saran Ali bin Abi Thalib itu ngambil dari sejarah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Itu saran dari dari Ali bin Abi Thalib. Tahun gajah kita kenal di surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadbir. Dan kisah ini kisah yang masyhur. Ya, apalagi mereka kan bahasanya Allah Subhanahu alam taro kaifa, alam taro, tidakkah kau lihat? Kaifa fa'ala, bagaimana telah berbuat rabbuka Tuhan kalian? Karena mereka menyaksikan. Ya, jadi di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul, lalu turun ayat ini, karena mereka juga menyaksikan bagaimana Ka'bah ini dijaga oleh Allah. Abdul Muthalib sendiri kan yang diperjuangkan oleh Abdul Muthalib itu ya kambing saya itu milik saya dan saya adalah pemiliknya. Sedangkan Ka'bah aku serahkan kepada pemilik Ka'bah. Terserah kamu. Ini Abdul Muthalib. Ya, sampai akhirnya Allah memperlihatkan kebesarannya, tanda-tanda kebesaran Allah dengan mengirim fa'arsala alaihim tayran ababil. Dan itu disaksikan. Mereka naik ke gunung dan menyaksikan sendiri bagaimana Ka'bah ini dijaga oleh Allah lewat pasukan burung ababil. Makanya kan bahasanya alam taro kaifa fa'al. Tidakkah kalian melihat? Bukankah kalian melihat bagaimana Tuhan kalian telah berbuat kepada pasukan bergajah? Ya. Nah, ini Bapak sekalian disebut tahun gajah. Bertepatan dengan tanggal 21 April 571 Masehi. Jadi hampir kalau nanti diutus Rasulullah itu hampir patrahnya itu 600 tahun. Ya, 600 tahun. Dari lahirnya 571 lalu diangkat usia 40 tahun. Berarti hampir 600 tahun lah patrah, tidak ada kenabian, tidak ada kerasulan. Setelah Nabi Isa alaihissalam. Patrah itu. Patrah itu masa kekosongan. Ya, di mana Allah tidak mengutus rasul. Terakhir Nabi Isa alaihissalam. Baru kemudian setelah 600 tahun Allah mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lahir dalam keadaan yatim. Ayah beliau bernama Abdullah wafat di saat Rasulullah berada di dalam rahim sang ibunda 2 bulan. Jadi 2 bulan berada di rahim Siti Aminah. Abdullah wafat. Ya. Ini berkenaan dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya penyusuan. Wanita yang pertama kali menyusui setelah ibunya adalah Suaibah, hamba sahaya milik Abu Lahab. Karena Abu Lahab juga termasuk orang yang sangat senang dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita apalnya kita jadi musuh gitu. Kita apalan. Abu Lahab itu termasuk yang senang. Ya. Abdul Muthalib sendiri bahkan yang paling senang. Bahkan nama Muhammad itu yang memberi nama adalah Abdul Muthalib. Yang memberi nama Muhammad itu adalah Abdul Muthalib. Ya, kakeknya.
Setelah itu dititipkan ke Bani Sa'ad bin Bakr. Beliau disusui oleh Halimah bin Abu Du'aim sampai usia sekitar 4 atau 5 tahun. Nah, kebiasaan orang-orang Mekah itu begitu. Ini dilakukan oleh orang-orang yang berada, orang-orang yang memiliki harta, sehingga menyewa orang-orang dari Bani Sa'ad ini untuk menyusui anak, ya, untuk menyusui anak. Karena di Bani Sa'ad ini bahasa masih bagus, lalu udara juga, ya, pedalaman, adab masih bagus. Kalau Mekah itu sudah jadi kota, gitu ya. Nah, Bani Sa'ad itu begitu. Jadi perkampungan yang luar biasa, dan itulah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya Halimah mengembalikan Rasulullah Muhammad setelah terjadi pembelahan dadanya oleh malaikat Jibril disebabkan rasa khawatir terjadi setelah kejadian pembelahan dada. Selama Muhammad tinggal bersamanya, ia merasakan berkah yang besar dalam hidupnya. Kalau Bapak sekalian baca bagaimana Halimah datang bersama suaminya ke Mekah, mereka kan berharap ada orang kaya yang menitipkan anaknya sehingga anak dia sendiri bisa disusui. Karena nanti dikasih imbalan. Jadi dikasih imbalan. Berharap ada orang kaya yang menitipkan anaknya, lalu dikasih imbalan, dia bisa menyusui anaknya beserta anak yang dititipkan ke dia. Nah, ketika Muhammad Rasulullah ini, ya, mau dititipkan, awalnya ditolak. Istilahnya, apa yang bisa diharapkan dari anak yatim yang tidak memiliki apa-apa? Abdul Muthalib itu top, tapi miskin. Itu ya. Dia sendiri kan datang ke sana itu berharap nanti ada yang bayar. Nah, sedangkan ini anak yatim dan tidak meninggalkan warisan apa. Pikirannya ini malah jadi beban. Anak saya saja susah gitu, apalagi ditambah dengan beban satu anak. Nah, dan hampir semua orang-orang itu ketika ditawarkan Nabi Muhammad begitu, menolak, tidak. Nah, hanya ketika akan pulang, hal yang menarik, ketika akan pulang, orang-orang sudah mendapatkan bayi, Halimah belum. Ini usulan musyawarah suami istri, kita ambil saja ya, mudah-mudahan saja berkah. Kita ambil saja anak yatim itu, mudah-mudahan berkah. Musyawarah Halimah beserta suaminya. Dan luar biasa ketika baru diangkat saja kan, keberkahan dirasakan oleh beliau, oleh Halimah dan suaminya. Unta yang tadinya sudah tidak jag-jag itu ujung-ujung dari jag-jag, air susu yang tadinya tidak ada jadi ada, sehingga Rasulullah dan anaknya itu bisa sampai kenyang kan, sampai orang-orang kaget gitu. Karena si unta milik suami Halimah itu jadi jag-jag, jadi panggolaan, tadinya pamboyot. Nah, itu sudah mulai dirasakan. Termasuk ketika sampailah di Bani Sa'ad, yang tadinya rumput-rumput kering, kemudian jadi menghijau, lalu kemudian kambing-kambing bisa jadi kenyang, yang tadinya sulit untuk susu keluar itu sekarang jadi banyak dan sebagainya. Itu yang keberkahan. Maka Bapak sekalian, Halimah itu ketika saatnya untuk mengembalikan, awalnya kan meminta, biarkan ya anak ini bareng sama saya. Hanya kaget setelah terjadi kasus pembelahan. Jadi malaikat Jibril membelah dada Rasulullah di sekitar usia 4 tahun, dan itu disaksikan oleh anak-anak teman main. Makanya ketika dibelah itu, kemudian anak-anak teman main itu, Muhammad dibunuh. Karena disaksikan. Makanya Halimah setelah itu ada kekhawatiran. Baru setelah itu dikirimkan, diserahkan kepada Aminah. Nah, ini Bapak sekalian, bagaimana keberkahan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Rasulullah masih kecil. Nanti kita bahas. Ini bukan mukjizat, tapi istilahnya irhas. Setelah bersama ibunya, Muhammad bersama ibunya tinggal sampai usia 6 tahun. Siti Aminah meninggal ketika perjalanan pulang sehabis menziarahi makam suaminya di Madinah. Meninggal dan dikuburkan di Abwa. Jadi ziarah bersama Muhammad ibunya,
kemudian pulang dari ziarah di Abwa sakit sampai akhirnya meninggal dan dikuburkan di Abwa. Abwa itu tempat di antara Mekah dan Madinah. Kalau Bapak sekalian itu ada ya yang apa istilahnya memotret atau memvideokan makam ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang jarang di ziarah Kelewatan nggak Pak? di Abwa ya. Kelewatan waktu. Kalau kita biasanya di Mekah ke Madinah itu ya bis yang kita lewat yang berangkat itu kelewatan nggak sih? enggak itu Oh, nggak kelewatan. ya. Bis kan kita lurus ya. Kalau lihat ini kan naik ke tebing itu. Kalau lihat di orang-orang yang YouTuber yang di kota-kota Mekah kan banyak ya. Sahabat itu teh Mas Alwi gitu. Alman gitu yang biasa melaporkan ya. Yang biasa bikin konten Mekah. Termasuk tempat-tempat bersejarah. Ya, baik Bapak sekalian. Lalu setelah ibunda wafat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal beserta kakeknya sampai usia 8 tahun. Biasanya orang yang paling sayang kepada kita setelah orang tua itu adalah kakek. Bahkan biasanya kakek nenek itu lebih sayang daripada orang tua. Biasanya tempat penyambutan orang lamun keur ngambek kelot kan kayak kabur gitu ya. Nah, biasanya gitu. Dan tidak lama bersama kakeknya, hanya 2 tahun. Kakek ini luar biasa Bapak sekalian. Bagaimana cinta beliau kepada Rasulullah SAW. Ada kisah beliau memiliki satu kursi di mana orang-orang tidak berani, anak-anaknya tidak berani di sekitar Ka'bah itu. Dia kan pemuka Ka'bah. Abdul Muthalib itu termasuk yang menemukan sumur Zam-Zam, yang bermimpi untuk menggali sumur Zam-Zam dan menemukan sumur Zam-Zam kembali. Itu Abdul Muthalib. Nah, ada satu tempat kursi milik beliau di mana anak-anaknya saja tidak berani, orang-orang lain tidak berani. Dan ketika Rasulullah kecil, ya, sekitar usia 6 tahun, 8 tahun, dia duduk di tempat tersebut. Orang-orang istrinya pada mengingatkan, tapi apa kata Abdul Muthalib? Biarkan dia. Ya, nah ini Abdul Muthalib kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kecil. Nah, berikutnya setelah kakeknya meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu diurus oleh pamannya bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini juga sama, orang yang tokoh, tapi secara ekonomi dia tidak termasuk orang yang berkelebihan, tidak. Itu Abdul Muthalib. Dan dia sendiri sangat sayang, bahkan membela Rasulullah SAW hampir sampai usia 48 tahun. 3 tahun menjelang hijrah Rasulullah SAW. Ya, kalau ada juga sekitar ini Bapak sekalian, karena Abu Thalib dengan Siti Khadijah itu hampir dekat. Makanya ketika Siti Khadijah Abu Thalib wafat itu disebut Amul Huzni, tahun bersedih. Karena 2 orang ini pilar yang luar biasa untuk dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selama ada Abu Thalib, orang-orang Mekah itu tidak berani mengintimidasi Rasul. Ya. Pernah kan mereka datang ke Abu Thalib menawarkan, serahkan Muhammad kepadaku, kamu boleh pilih pemuda yang kau sukai untuk gantinya. Kata Abu Thalib, enak saja, kau serahkan anakku untuk kalian bunuh, kau serahkan anak kalian untuk aku urus. Itu Abu Thalib. Dan ketika mereka datang lalu kemudian menyampaikan agar dakwah ini berhenti, apa kata Rasulullah? Wahai pamanku, seandainya lau wada'u syamsa fi yamini, kalau mereka menyimpan matahari di tangan kananku, mereka menyimpan bulan di tangan kiriku, li an atruka hadzal amr, untuk meninggalkan urusan dakwah ini, aku tidak akan meninggalkan. Sampai 2 kesempatan, aku menang dengan kemuliaan atau aku mati dengan kesyahidan. Nah, setelah melihat bagaimana gigih tekad kuat Rasulullah, apa kata Abu Thalib? Lakukan, selama aku hidup aku akan membela kamu. Tapi Bapak sekalian, disinilah ada skenario Allah sampai wafatnya beliau
Abu Thalib tidak memeluk Islam. Abu Thalib itu tidak memeluk Islam. Sampai Rasul nangis, ya amikul la ilaha illallah. Tapi tidak. Begitu. Sampai wafatnya Abu Thalib ini tidak menyatakan la ilaha illallah. Tapi dia sendiri kan menitipkan Ali bin Abi Thalib itu. Ali itu kan kepada Rasul. Ali itu diasuh oleh Rasul. Ketika Ali melakukan salat itu tidak dilarang oleh Abu Thalib. Begitu. Tapi untuk keluar dari agamanya lalu mengikuti agama Rasulullah tidak mau. Sampai wafatnya Abu Thalib itu tidak menyatakan la ilaha illallah. Maka wajar kalau Rasulullah satu sisi sedih karena begitu banyak kebaikan beliau, tapi Allah tidak memberikan hidayah. Ingat ya, yang Allah sampai mengingatkan Rasul, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kau tidak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kau cintai. Hidayah itu milik Allah, yang Allah akan berikan kepada orang yang Allah sukai, yang Allah kehendaki. Nah, Rasulullah tidak bisa ngasih hidayah kepada Abu Thalib. Sebagaimana Nabi Nuh tidak bisa ngasih hidayah kepada anaknya karena gitu, ya. Baik Bapak sekalian, kita ambil sejarah, hikmah sejarah. Yang pertama, Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Tidak lama setelah tinggal bersama ibu, serta ditinggal kakek yang sangat mencintainya. Ibunya meninggal, kakeknya meninggal. Lalu setelah itu pamannya juga tidak masuk Islam. Bagian yang pertama Bapak, lihat di bagian pertama. Ketika ibunya meninggal di waktu Rasul usia 6 tahun, lalu usia 8 tahun Rasulullah juga ditinggal oleh kakek yang sangat dicintainya. Kita melihat bahwa kehidupan Rasulullah ini kehidupan pertamanya, masa kecil itu kan masa emas, masa pembentukan. Itu jauh dari asuhan bapak dan ibu yang sangat menyayangi. Karena bersama ibunya juga kan sebentar dan dititip di Halimah As-Sa'diyah. Ayahnya tidak pernah bertemu. Ibunya juga sebentar, lalu kakeknya juga sebentar. Artinya kehidupan Rasulullah SAW ini jauh dari asuhan orang-orang tersayang yang biasanya saya oleh ayah saya, oleh ibu saya, oleh kakek, oleh nenek. Gitu. Tapi Rasulullah tidak. Gitu ya. Ini menunjukkan bahwa dakwah Rasulullah SAW bukan celupan di masa kecilnya dari seorang ayah, seorang ibu, dan seorang kakek yang menjadi tokoh masyarakat. Tetapi betul-betul dipelihara oleh inayah Allah, oleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sulit kalau orang-orang, ya wajar lah. Muhammad itu kan anak tokoh. Muhammad itu kan berada di pemeliharaan tokoh. Tidak. Dengan Abu Thalibnya sebentar. Lalu ayah, ibu yang biasa membentuk karakter kuat di anak juga tidak. Jadi menunjukkan bahwa betul-betul Rasulullah itu dalam pemeliharaan Allah. Ya. Dalam pemeliharaan. Ini yang pertama. Rada kehampus. Karena kalau sumbangsi ayah saya bagi saya luar biasa besar. Saya banyak melihat dan meskipun tidak ngaji seperti ini gitu ya, sama ayah gitu ya, tapi saya banyak ketika jalan, ketika nyetir, ketika di kebun gitu. Jadi kita banyak pelajaran-pelajaran itu secara informal. Secara informal itu ya di saat sambil, kalau saya dari Panjalu ke Bandung sambil nyetir, sepanjang perjalanan itu kan diskusi karena memiliki hal yang sama, memiliki kesamaan. Saya juga biasa dengan masyarakat, bapak saya dengan masyarakat. Jadi ketika ada masalah, bapak dengan usia yang tua, lalu pengalaman yang banyak, akhirnya kita bisa menimbang. Bapak juga kan yang mengarahkan nanti ke sana, dan sebagainya. Jadi ada peran dari ayah, ada kasih sayang ibu yang luar biasa, begitu. Maka Bapak sekalian, ibu saya sampai bilang begini, ibu saya, pernah nggak diajari sama bapak secara khusus? Enggak. Kalau ngobrol Quran, siapa yang saya mengajari kecil? Ibu. Sampai kalau saya belajar Safinah, Tijan, itu ibu. Subuh itu sama ibu gitu. Ya. Karena bapak ya pulang kadang jam 2,
ngisi jauh-jauh pulang jam 2 kan gitu. Jadi setelah selesai subuh mungkin dia liur dan sebagainya kan gitu. Jadi kita mulai dari baca Quran, lalu kemudian kita itu banyaknya dengan ibu. Jadi sumbangsi ibu luar biasa kalau saya rasakan. Sumbangsi ibu kemudian ayah meskipun tidak langsung dengan nih kita yuk kita ngaji enggak gitu. Tapi pembelajaran kehidupan itu kita dapatkan gitu. Bagaimana dia menghadapi masalah, bagaimana dia menyelesaikan masalah kan gitu. Bagaimana kemudian dia mencoba ketika ada masalah itu dia lemparkan. Saya pahami sekarang itu ya karena ingin mendidik. Lain tak apal-apal tuh ingin. Kita nih mau ini, kira-kira kamu hancur gitu. Saya pikir Pak Puntennya bukan masalah dia tidak tahu. Saya memahami ini adalah cara dia untuk membesarkan saya, cara dia untuk mengajari saya. Banyak hal-hal yang kemudian lemparan-lemparan pertanyaan itu sebelum dia jawab suka diserahkan ke saya. Ya kita mau bikinnya kira-kira gimana? Ini luar biasa. Jadi tidak secara formal, ya secara informal. Informal itu kan langsung dengan contoh, dengan kasus kan begitu. Kayak Rasulullah ya sambil jalan itu ada bangkai jadi tema pembahasan, ya kan? Nah ini informal bahasanya. Nah Rasulullah itu tidak demikian. Jadi murni didikannya adalah didikan Allah. Murni pemeliharaannya pemeliharaan Allah. Begitu. Kalau Bapak perhatikan orang-orang hari ini yang besar, di belakang itu kan ada orang-orang besar yang membesarkannya. Gak mungkin dia besar sendirian. Ya, satu sisi dia juga menyadari tokoh besar ini menyadari dia punya keterbatasan waktu dan dia memiliki idealisme dan setelah itu dia butuh orang yang akan melanjutkan idealisme dia. Kan wajar lah kalau ada bahasa dia bukan anak kandung tapi dia anak ideologi saya gitu. Betul nggak Pak? Jadi kita butuh orang-orang yang akan melanjutkan ide-ide kita itu. Dan Rasulullah tidak demikian. Yang kedua, kematian Abu Thalib dalam keadaan belum masuk Islam ini menunjukkan bahwa sang paman tidak memiliki saham dalam dakwah Nabi Muhammad. Dia tokoh, dia luar biasa disegani. Tapi ada hikmahnya juga ketika dia tidak masuk Islam itu seakan-akan bahwa tidak ada saham dia dalam materi dakwah. Jadi materi dakwah ini pure, murni, betul-betul wahyu Allah. Orang-orang yang berpenyakit hati, orang-orang yang tidak senang dengan Islam, itu bisa jadi bahan masuk untuk menumpahkan kebencian. Ya wajarlah saja lah kemudian Islam jadi besar. Loh dia didukung dan bisa jadi pemikiran dari sang paman yang merupakan tokoh kan begitu. Sang kakek yang merupakan tokoh kan begitu. Tapi kedua-duanya tidak. Jadi inilah skenario Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang-orang besar tapi secara ideologi berbeda. Ya, ideologi tauhid dengan ideologi syirik. Nah, ini jadi bagian yang kedua, ada hikmah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah itu murni betul-betul ajaran Allah, tidak ada sumbangsi manusia, termasuk tokoh-tokoh yang ada di sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Thalib dan Abdul Muthalib. Ketiga, irhas, keanehan yang ada pada diri Muhammad sewaktu kecil, namanya irhas. Kalau irhas calon nabi, jadi engke geus ageung jantan nabi, tanda-tanda yang ya khawariqul adat yang keluar dari kebiasaan. Kan keluar dari kebiasaan. Baru digendong saja lalu disusui, kemudian jadi banyak susu. Kemudian anak dia juga bisa yang tadinya rewel karena kehausan, lalu akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Rasulullah juga bisa tidur dengan nyenyak. Lalu kemudian naik ke unta yang tadinya lemah kemudian jadi kuat. Lalu datang yang tadinya tempat gersang jadi hijau dan sebagainya. Ini namanya irhas. Ya. Sebagaimana nanti kalau kita akan bahas tentang perjalanan Rasul ke Syam, di perjalanan itu kan Rasulullah dinaungi dengan awan. Bukan Son Goku ya. Dinaungi. Lalu kemudian disaksikan nanti oleh Buhairah bagaimana ketika beliau berjalan itu pohon-pohon dilihat oleh dia itu bersujud.
begitu ya. Nanti kita akan bahas bagaimana nanti pandangan Buhairah, seorang rahib yang akhirnya merekomendasikan jangan lanjutkan perjalanan tapi balik lagi ke Madinah dan beritahu bahwa anak ini akan menjadi nabi, akan menjadi orang besar. Gitu. Ini Buhairah. Itu namanya irhas. Kalau khawariqun lil adat ya, keluar dari kebiasaan dan itu Allah berikan kepada nabi, kita kenal dengan istilah mukjizat. Seperti Rasulullah di antara mukjizatnya membelah bulan. Bulan jadi dua, wansyaqqal qamar ya. Itu disaksikan bukan oleh orang yang ada bersama Rasulullah. Itu bisa jadi latihan mata gitu ya. Tapi orang-orang yang berada di perjalanan pun, makanya orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah itu nanti dulu kita tanya orang-orang yang baru pulang dari perjalanan, apakah mereka menyaksikan? Tidak, dan ternyata mereka juga menyaksikan. Nah, ini termasuk mukjizat. Dan pernah lihat nggak foto yang dari NASA yang mengatakan bahwa ternyata bulan ada bekas retak-retakan itu. Nah, begitu. Ya, wansyaqqal qamar. Nah, seperti air yang keluar dari jari-jari Rasulullah, makanan yang sedikit jadi banyak, dan itu bukan satu kali dua kali. Ya, ketika sahabat dalam peperangan kemudian hampir habis, kemudian ada saran mau menyembelih yang jadi tunggangan-tunggangan itu kendaraan-kendaraan. Kan saran Umar bin Khattab, kenapa enggak ya Rasulullah kita kumpulkan lalu kau berdoa. Ini bahaya. Kalau kuda-kuda mereka, kalau unta kemudian sering dipakai makanan, ini berbahaya. Akhirnya kan saran Umar bin Khattab, kita kumpulkan makan sisa-sisa itu, sisa-sisa yang ada, kemudian dikumpulkan. Kau berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya setelah berdoa, makanan itu terkumpul, disalin-salin, kemudian para prajurit itu kan ngambil semua wadah-wadah itu dipenuhan, yang di tenda dipenuhan sampai akhirnya semuanya penuh, semuanya kenyang dan makanan itu masih ada. Dan itu bukan satu kali dua kali, makanya Umar bin Khattab tidak sepakat dengan saran untuk menyembelih itu. Enggak. Saran Umar bin Khattab, kita kumpulkan makanan yang tersisa, lalu kau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan diikuti saran Umar itu sampai akhirnya wadah-wadah yang di tenda, tempat-tempat yang mereka miliki, mereka sendiri makan sampai kenyang dan makanan belum habis. Nah, itu termasuk mukjizat. Ya. Pada nurutan, Pak. Baik, itu irhas. Nah, ya termasuk kita juga Bapak sekalian tidak menafikan orang-orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah juga ketika mereka istiqomah, ketika mereka ikhlas, ketika mereka istiqomah, Allah berikan juga kelebihan dan itu tidak dinafikan. Saya termasuk orang yang yakin Bapak sekalian. Ya, orang-orang ketika dia ikhlas, dia istiqomah dengan amalan yang penuh keikhlasan itu, Allah berikan sesuatu yang luar biasa. Kita kenal dengan istilah karomah. Ya, kayak Umar bin Khattab itu kan bisa mengomando pasukan dari mimbar. Pasukan sedang berperang, Umar bin Khattab sedang berkhutbah, lalu kemudian mengomando pasukan yang sedang berperang karena dilihat oleh Umar bahwa pasukan salah. Maka menyuruh Sariyah naik ke gunung, dan itu didengar oleh pasukan. Kan ayeuna mata anehnya video call gitu. Dulu mau video call, walaupun telepon kan begitu. Ini termasuk karomah. Utsman bin Affan. Hanya memang kalau kita baca karomah para sahabat memang tidak banyak, tidak sebagaimana kalau kita baca sekarang yang dikenal wali-wali itu karomahnya ini dan sebagainya. Maka tidak aneh Bapak sekalian kalau ada orang yang mengatakan karomah terbesar itu ya karomah yang disembunyikan. Karomah terbesar itu adalah istiqomah itu sendiri. Jadi tidak disembunyikan. Sehingga bisa jadi ya orang-orang seperti itu tidak terkenal lah di dunia dengan karomahnya, tapi dia terkenal di langit karena kebaikan-kebaikan. Maka karomah terbesar itu adalah bukan keluar biasa, tapi ketika bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Makanya ada bahasa al-istiqomah khairun min alfil karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Ya.
lempeng wae Pak. Lamun rek dikir ya lamun dikir guys hitung-hitungan. Nanti kalau ini jadi gini mesti kecewa. Lurus saja. Tapi syarat ya dikir-dikir itu usahakan yang maksud. Dikir-dikir itu yang ada dalil yang jelas, dalil yang sah. Gitu ya. Nah, dan ketika tidak ada batasan oleh Rasulullah, maka kembalikan ke keumuman. Fadhkurullah dzikran katsiran, sebanyak-banyak. Tidak usah kemudian dibatasi orang. Kalau tidak ada pembatas. Baca ini sekian. Kecuali yang dari Rasulullah SAW. Bahkan kayak istighfar, para ulama bahasa bahwa aku itu beristighfar. Fa inni atubu wa astaghfiru kulla yaumin mi'ata marrah. Makna mi'ata marrah itu bukan membatasi. Jadi bukan berarti bahwa hanya 100 kali dalam satu hari, tapi untuk menunjukkan banyak. Jadi tidak hanya 100 kali. Bahkan riwayatkan Rasulullah di saat duduk duha saja kan 100 kali. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan kita istighfar 100 kali itu tidak lebih dari 10 menit. Istighfar itu kamu panjang-panjang ya. Astagfirullah. Ini itu istighfar. Itu juga sudah cukup, gitu ya. Nah, yang mahal itu adalah istiqomah. Jadi sekali lagi ada istilah ilhas, ada istilah mujizat. Nah, kalau keluar bukan dari Nabi atau calon Nabi, orang-orang salih, maka kita kenal dengan karomah, ya, karomah. Ya. Apa? Ya. Dan Bapak sekalian, tugas kita itu hanya sampai ilmu lalu aman, istiqomah di aman. Kalau saya memahami karomah itu jangan diusahakan. Kita mah lempeng wae di tugas. Sedangkan itu nanti dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu mah karunia Allah. Jadi itu mah bagian Allah akan berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Dan ya hati-hati juga, ada belum tentu ketika karomah itu dimunculkan dia masih tetap bisa istiqomah, karena bisa jadi tadinya sebelum dia rajin ibadah tidak ada yang kenal, lalu kemudian Allah berikan kelebihan sampai akhirnya dia terkenal banyak, ya dia mah cukup dicabak jadi cager gitu, akhirnya jadi banyak orang yang datang, gara-gara banyak orang datang banyak tamu, akhirnya wirid dia yang biasanya Quran 5 juz sehari jadi berkurang ngeser tamunya, biasanya tahajud di jam 2 jadi kaburangan datang menanam putih, kemudian yang biasanya sempat berjamaah bareng bangun di awal waktu akhirnya menjadi kesempat banyak, kan bisa jadi berubah. Makanya tong mikiran gitu ya. Nah ternyata belum tentu keinginan kita itu membawa kepada kemaslahatan. Tapi jelas bahwa apa yang Allah berikan, kalaulah hatinya ridho, itulah yang akan maslahat bagi kita. Kita ingat kayak Sa'labah, kayak Qarun, kan begitu. Ternyata setelah Allah berikan kelebihan, malah bukan jadi hamba surga, malah jadi orang yang menentang agama. Qarun. Baik Bapak sekalian, nah ini. Kemudian yang bagian keempat, sikap kita terhadap kejadian-kejadian di luar kemampuan akal manusia. Kan tadi di luar akal manusia. Bagaimana Allah membinasakan faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, bagaimana Allah membinasakan pasukan bergajah? Bagaimana kemudian Allah menjadikan anak Rasulullah, kemudian orang yang memelihara Rasul yang tadinya hidup susah jadi penuh dengan keberkahan. Ya, yang tadinya air susunya tidak ada jadi banyak. Yang tadinya untanya lemah jadi kuat. Begitu. Nah, hal-hal yang seperti itu Bapak sekalian, hal-hal yang di luar akal manusia adalah bagaimana sikap kita menerimanya sebagai kebenaran karena kesohihan riwayat. Kalau riwayat itu sahih, maka jangan lagi diperdebatkan. Dan jangan berusaha untuk dirasionalkan. Jangan semua agama ini dirasionalkan, bahaya Pak. Kalau semua hal-hal yang luar biasa itu dirasionalkan, itu sudah tidak ada lagi istilah mukjizat. Dan jangan-jangan Bapak juga sudah tidak lagi melihat tanda-tanda kebesaran Allah.
Coba bayangkan Pak, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Kita memahami sijil itu apa? Panas dari neraka kan gitu. Selama ini tafsirannya kan begitu. Lalu kemudian diterjemahkan dengan virus, diterjemahkan dengan bakteri, diterjemahkan dengan penyakit-penyakit yang akhirnya menghancurkan. Itu sudah tidak ini lagi. Sudah tidak lagi kelihatan bagaimana kekuasaan Allah itu. Ya, maka saya senang hal-hal yang sifatnya luar biasa ketika dalilnya sudah ada, Quran sudah menjelaskan, maka kita menerima. Enggak usah kemudian diotak-atik. Ya, enggak usah diotak-atik. Karena kalau kemudian diotak-atik oleh akal, pingin rasional, bukan Pak. Nilai-nilai keluar biasa itu jadi tidak ada. Karena kita membayangkan tayron ababil tarmihim bihijarat. Lalu faja'alahum ka'asfim makul. Lalu kemudian dijadikan penyakit kulit. Lalu dijadikan semacam kolera dan sebagainya. Jadi nggak ada mujizatnya. Jadi nggak ada mujizatnya. Nah, saya dikhawatirkan kan ada orang-orang yang kemudian ingin semua agama ini rasional. Ya, semua yang ada di agama ini ingin dirasionalkan. Kalau saya berbahaya. Karena untuk hal-hal yang gaib, hal-hal yang luar biasa yang berasal dari Allah, usahakan kita terima kesohihan dalil dan kita terima apa adanya tanpa diotak-atik. Ya, tanpa diotak-atik, kemudian kita palingkan kepada makna. Yang makna itu kan menurut kita lebih rasional. Kan itu menurut kita, bukan menurut dalil. Beda kalau menurut dalil. Ini loh ada dalil. Maka, tapi kalau hanya karena menurut kita itu tidak bisa, karena akal kita tidak bisa. Lalu kemudian kita ingin memahami dan ingin dirasionalkan. Itu kalau saya berbahaya. Maka kita tidak akan lagi melihat Quran itu mukjizat. Maka kita tidak akan melihat lagi keluar biasa Rasulullah itu mukjizat. Maka hati-hati juga karena memang mukjizat itu urusan hati, Pak. Dan urusan hati itu lebih berat dan lebih susah merubahnya daripada urusan akal. Akal itu kalau rasional oke terima gitu. Maka di antara sasaran mereka adalah bagaimana membuang kenabian, bagaimana menghilangkan kemujizatan. Karena menghilangkan kenabian itu urusan iman, mujizat itu urusan iman, dan itu lebih berat, lebih susah untuk merubah. Karena itu urusannya di hati. Berbeda dalam di akal. Maka di satu sisi saya senang Muhammad sang pedagang urung, Muhammad sang jenius, Muhammad sang panglima hebat. Saya senang gitu. Tapi ketika membuang nabinya, ketika membuang rasulnya, ini berbahaya. Seakan nanti Muhammad itu manusia biasa. Dan itu gampang nanti merubah. Ya, dia manusia biasa kok. Tapi ketika menyebut Nabi Muhammad, nempel Allahnya. Rasulullah, nempel Allahnya. Jadi hal-hal yang luar biasa yang tidak dipahami oleh akal, karena muncul Nabiullah, Rasulullah, kita tinggal pasang menerima. Gitu Pak ya. Jadi begitu halus gitu ya. Agar umat ini akhirnya jadi jauh dari nilai-nilai kenabian, jadi jauh dari hal-hal luar biasa kemujizatan termasuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengusung rasionalisme. Baik, Bapak sekalian, nah ini ya berkenaan dengan hikmah sejarah kita sampai usia 12 tahun ini belum ya Pak. Kita nanti akan bahas perjalanan Rasulullah SAW berdagang yang pertama ketika bareng dengan Abu Talib, atau kita juga bahas berkenaan dengan kebiasaan Rasulullah seperti menggembala kambing kan itu usia 6, 8, lalu 9, 12 itu usia Rasulullah sudah luar biasa kemandirian dengan membantu kakek pamannya Abu Talib. Ada nilai-nilai kemandirian. Ada yang mau disampaikan? Ada waktu 5 menit sebelum Isya. Pokoknya mas saya pertanyaan langsung sholat Isya. Pertanyaan jadi jemaah itu kan seperti itu menjelaskan bahwa dia menjadi sebuah kebiasaan dipanggil suatu. Nah, kalau misalkan sekarang itu dikomersialisasikan sejak dulu tidak akan timbalan untuk dia udah apakah ada
ada atau caranya ketika kita harus mau menyusui orang lain, visi dia tuh kalian kaitannya dengan nanti akan tidak boleh menikah dengan saudara sepersusuran. Betul. Jadi kan satu ada kejelasan. Yang pertama, kita juga memilih siapa yang akan menyusui. Karena anak itu luar biasa, pengaruh dari orang dekat itu luar biasa. Satu orangnya, yang kedua lingkungan. Karena lingkungan bahasa, lingkungan kultur yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, adapun kemudian dia diamanahi lalu kemudian dibayar, kan kita juga kewajiban suami itu menafkahi istri, diantaranya karena dia menyusui, dia ngurus anak dan sebagainya. Kan mesti kita, bahkan ya taruhlah setelah kalau suami istri itu berpisah, kan tetap kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak, termasuk ketika dia masih menyusui. Jadi kalau kita melakukan hal seperti ini, wajar kita memberi kebaikan kepada orang yang telah berbuat baik. Hanya untuk diperhatikan itu kan nanti pengaruh kepada orang, kepada anak kita. Makanya pribadi orangnya, lingkungannya, termasuk lingkungan itu kan untuk kesehatan. Kenapa dipilih itu pedalaman? Udaranya, kebiasaannya, kan gitu, pergaulannya, bahasa. Karena bahasa itu Pak, hese bahasa diajar di kelas baritara dipakai mah gitu. Bahasa itu kan yang paling mudah dipakai. Bahasa dulu di kampung dengan di kota beda. Meskipun yang nemu sudah hampir saminya. Bahwa kan di kampung namanya ajri, bahasa teh lembut, kami undak usuk basana keuna gitu. Gitu ya. Nah, itu juga kan berpengaruh. Nah, anak kita ini mesti ya diajari belajar bahasa. Kalau dulu mah kan sastra yang bagus. Seperti Imam Asy-Syafi'i kan belajar sastra itu dari Bani Hudayl. Nah, itu di tempat-tempat gitu. Jadi tidak masalah. Hanya memang harus dipahami, itu harus ditegaskan siapa nanti yang kemudian yang satu susu dengan anak kita. Gitu ya, karena tidak boleh terjadi hukum pernikahan. Enggak boleh. Begitu. Ya, wallahu. Baik, Bapak. Ya, nama terus digentasnya. Susu sapi. Iya. Satu lagi Ustaz, ini berkaitan ada banyak pemahaman di masyarakat tentang kaitan puasa Senin Kamis. Ada yang memahami bahwa kalau puasa Senin Kamis itu karena historinya memang lahirnya Nabi Muhammad. Itu apa betul? Yang kedua, pertanyaannya awal perintah saum itu Senin Kamis dulu yang lebih atau tahun dulu? Baik. Untuk yang kedua, saya minta maaf Pak ya. Untuk urutannya apakah ini dulu, saya belum mendapatkan. Tapi insya Allah mudah-mudahan jadi PR. Ya cuma itu termasuk amalan-amalan saum sunnah yang secara keterangan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Senin Kamis, Ayyamil Bid, gitu ya, itu termasuk. Nah, adapun masalah tadi Rasulullah memang lahir di hari Senin dan wahyu pun turun di hari Senin. Akhirnya kan ada orang yang kemudian puasa bedal dan sebagainya. Dan gitu ya. Nah, saya melihat sisi kemuliaan Rasulnya, sisi kemuliaan wahyu. Jadi bukan masalah disamakan akhirnya dia hari Selasa lahirnya kemudian puasa hari Selasa karena Rasul Senin kemudian puasa di hari Senin. Begitu. Jadi saya lebih melihat sisi kenabiannya tadi, sisi kenabian, dan kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan semata-mata melihat sisi waktu lahir, ya. Sehingga yang dijadikan dalil untuk puasa bedal, gitu ya. Nah kalau Bapak hari Senin, hari Jumat puasa Jumat,
Padahal kan puasa Jumat ada keterangan khusus tidak boleh tersendiri gitu, kecuali kalau disambung sebelumnya atau sesudahnya. Nggak boleh puasa Jumat terpisah. Ya, hanya karena ingin mengagungkan hari Jumat. Tapi Jumat itu harus Kamis, Jumat atau Jumat, maka tak disambungkan dengan sesudah. Jadi kita menyelisihi ahli kitab, ya. Nah, itu berkenaan dengan puasa Senin dan puasa Kamis. Saya melihat sisi tadi, bukan sisi kelahiran. Ya, dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya kalau saya keimanan itu pokoknya mau datang ke Rasul saya lakukan gitu aja selama mampu dan tidak ada kekhususan bagi Rasul. Karena kan memang ada kekhususan bagi Rasul. Ada kekhususan. Seperti Rasulullah istrinya kan lebih dari 4. Betul kan? Tapi kan itu hanya kekhususan. Karena kita itu dibatasi masna, wasulasa, warubu. Jadi ada yang memang khusus Rasulullah. Kayak Rasulullah kan pernah wisol gitu ya. Disambung. Lalu orang-orang ikut, tapi kan ditegur sama Rasul. Aku ini beda dengan kalian. Aku ini diberi makan minum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa wisol, disambung. Rasul kan melarang, tapi Rasul melakukan. Ini kekhususan bagi Rasul. Rasul sendiri mengatakan, aku ini dikasih makan minum oleh Allah berbeda dengan kalian. Jadi ada yang memang kekhususan. Nah, selama itu tidak menjadi kekhususan Rasulullah SAW, apalagi kemudian dianjurkan untuk dilakukan, maka lakukan. Nah, jadi untuk hal ibadah, Bapak sekalian, hal ibadah yang paling enak itu ketika ada contoh, ada dalil, selesai. Dan setelah itu tidak usah kemudian dirasionalkan. Punten ya. Kalau saya untuk ibadah nggak usah dirasional. Kalau saya secara pribadi ada dalil yang jelas, ada contoh yang jelas dari Rasul, sudah sami'na wa ata'na, kita lakukan. Ya, meskipun orang apa hikmahnya gitu. Pak, jangan sampai kita ibadah itu karena tergiur hikmah gitu. Saya ingin ibadah itu ikhlas gitu. Oke, Allah rek merenaun terserah Allah gitu. Oh, ternyata gara-gara puasa jadi sehat. Gara-gara puasa jadi kita jadi non deh, Pak. Lalu nah, jadi hal-hal seperti itu bukan jadi tujuan. Tentang logika hikmah-hikmah yang dijelaskan itu menjadi tujuan kita. Orang-orang dulu beribadah ikhlas, lalu dia merasakan nih kalau saya sudah sholat gini. Lalu kemudian orang akhirnya jadi, oh iya biar saya begini saya sholat kan gitu. Sama tidak? Sholatnya sama, tapi motivasi beda. Jadi jangan sampai motivasi ibadah-ibadah kita itu karena melihat hikmah-hikmah. Gitu. Kalau saya gitu. Jangan sampai kita semakin kuat yakin dengan Al-Quran itu gara-gara ada eksperimen. Jadi mana yang lebih kuat itu? Qurannya atau eksperimennya gitu loh. Bahaya kalau orang semakin kuat keimanan itu gara-gara penemuan. Gitu. Harusnya kita ini sebelum ada penemuan pun kita sudah beriman. Penemuan itu hanya menjadi faktor kecil. Ada tidak ada penemuan kita tetap meyakini Quran gitu. Ya, tahun logika. Kenapa sholat? Ternyata ya luar biasa hikmah sholat. Sholat itu kalau benar jadi sehat. Saya gering supaya sehat. Berarti kan kalau nggak sehat nanti sholat tuh ya gitu. Jadi terapi dengan sholat begitu Pak. Nah itu yang kemudian saya minta maaf ya. Jadi nggak mau hitung-hitungan. Tapi Pak nggak silakan dibaca. Apalagi kalau hikmah-hikmah itu berdasarkan ini loh contohnya hikmah saum berdasarkan hadis ini dan sebagainya. Kita tidak menafikan. Tapi kajian-kajian itu Pak jangan sampai kita ini hanya melirik hikmah yang kita dapatkan. Nu penting mah ini dalilnya, ini contohnya, lakukan sekemampuan. Oke, Allah rek merenaun dari hikmah-hikmah itu urusan Allah. Dan itu akan lebih enak karena kita tidak hitung-hitungan. Ya. Jadi minta maaf ya berkenaan dengan tadi urutan-urutannya kan gitu. Mau saya mah meskipun terang urutan Senin Kamis puasa gitu. Ayamil bid puasa gitu ya. Asyura oke. Puasa bahkan sing bedanya tong Asyura wong puasa Tasu'a gitu tanggal 9 dan 10-nya. Kemudian Arafah juga karena Arafah itu luar biasa menghapus 1 tahun sebelum 1 tahun sesudah kita lakukan. Nanti 6 hari setelah Ramadan, 6 hari Syawal juga dilakukan. Hari kuat lah gitu. Jadi saya mah jadi sapi sekaligus kan banyak.
Karena kan 6 hari di bulan Syawal teh ada keterangan harus berurutan enggak? Enggak. Sitan minas Syawal kan? Sepanjang 6 dari Syawal. Ini penting mah 6 hari di bulan Syawal. musuhnya Jangan yang penting kan 6 hari dari nggak mesti kemudian. Makanya Pak, kalau kita kemudian datang silaturahim, saya sih lebih mengutamakan buka barang bersama saudara-saudara kita makan. Kita jarang bertemu dengan saudara kita. Pas bertemu kita cicing, orang lain juga tidak enak. Kenapa? Karena silaturahim itu barang kumpul itu tidak selamanya. Barang itu paling 2 hari, 3 hari. Sedangkan puasa Syawal itu masih memiliki waktu sampai bulan Syawal berakhir. Gitu. Begitu Pak ya. Sanes ngajarkan ulah tanggal 2 3 4 gitu ya. Baik. Wallahu a'lam. Baik Pak ya. Insyaallah nanti sekali lagi saya minta maaf atas segala kekurangannya. Semoga kisah-kisah ini, pelajaran ini jadi penguat keimanan kita, semakin yakin dengan ajaran apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku qouli hadza astagfirullah sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.